pendaftaran.unik-kediri.ac.id/. Tata cara pendaftaran. Setelah terbuka halaman awal pendaftaran, lalu pilih daftar atau daftar kesehatan untuk Fakultas Ilmu Kesehatan. Masukkan data diri Anda. Login dengan menggunakan NIK dan password yang Anda masukkan. Halaman dashboard setelah login, lalu bayar biaya pendaftaran menggunakan nomor virtual account yang didapatkan. Jika sudah, akan mendapatkan nomor pendaftaran dan bisa melakukan tes online pada tautan yang ada di dashboard. Jika dinyatakan diterima, kemudian upload dokumen yang dibutuhkan. Kemudian bayar tagihan registrasi dengan nomor virtual account yang diperoleh. Registrasi mahasiswa baru untuk mendapatkan NIM. Isi data diri dengan benar dan lengkap sesuai dengan isian yang diminta. Universitas Kadiri memiliki 4 jalur pendaftaran. Jalur prestasi untuk calon mahasiswa yang lulus pada 2 tahun terakhir atau bebas tes dengan mengunggah prestasi minimal di tingkat regional atau menggunakan nilai rata-rata rapot 8-10. Jalur KIPK. Jalur KIPK merupakan beasiswa untuk calon mahasiswa yang kurang mampu dan memiliki kemampuan akademik dan telah terdaftar di laman kip-kuliah.kemendikbud.go.id. Jalur reguler. Jalur reguler untuk semua calon mahasiswa baru lulusan SMA atau sederajat yang mendaftar di Universitas Kadiri. Dan jalur transfer. Jalur transfer untuk mahasiswa pindahan atau alih jenjang atau lintas jalur di semua angkatan. Universitas Kadiri juga memiliki beragam fasilitas seperti Gedung Olahraga Surya Kediri yang digunakan para mahasiswa untuk kegiatan olahraga. Dalam Gor Surya Universitas Kadiri juga dilengkapi fasilitas olahraga seperti basket, futsal, bulu tangkis, tenis meja, dan fitness center. Musola. Perpustakaan yang dilengkapi dengan ratusan buku untuk referensi, sekaligus berbagai hasil penelitian mahasiswa Universitas Kadiri. Laboratorium komputer dengan berbagai alat yang memadai dengan kapasitas 50 orang mahasiswa. Laboratorium bahasa yang dilengkapi dengan fasilitas full internet dengan kapasitas 50 orang mahasiswa. Galeri investasi merupakan sarana untuk pembelajaran dan diskusi bersama tentang pasar modal. Laboratorium sipil dan laboratorium industri, greenhouse dan laboratorium pertanian, peradilan semu, laboratorium farmasi, ruang micro teaching, dan aula sebagai sarana kegiatan para mahasiswa. Universitas Kadiri juga memiliki beragam prestasi, antara lain klasterisasi perguruan tinggi urutan 48 pada klaster 4, SIM Katmawa peringkat 102 nasional. Universitas Kadiri juga memiliki beragam unit kegiatan mahasiswa atau UKM yang berprestasi, antara lain UKM Kerohanian Islam, juara 3 Tilawah Quran 2019, UKM Olahraga Futsal, juara 1 futsal antar mahasiswa se-Jawa Timur. Mahasiswa berprestasi nasional, juara 1 Pekan Olahraga Mahasiswa Nasional 2019. Mahasiswa berprestasi internasional, juara 1 Tenis Meja Internasional. UKM Seni Menyanyi, juara 2 nasional. Dan Galeri Investasi memperoleh prestasi, juara 1 Banking and Finance Festival. Mari bergabung bersama Universitas Kadiri untuk mewujudkan cita-cita Anda.
Hadirin yang terhormat, inilah peserta Sumpah Perawat. Laseno Eskepnus, Hidayat Taufik Rahman Eskepnus, Yohana Agustina Solminirana Eskepnus, Sucianti Eskepnus, Alvin Eskepnus, Kirius Kogoya Eskepnus, Nurdianti Eskepnus, Asrina Eskepnus, Maskur Eskepnus, Fitrawati Eskepnus, Carmila Eskepnus, Nurhaya Rasid Eskepnus, Astrid Narek Eskepnus, Uki Susana Samori Eskepnus, Pindi Gogoya Eskepnus, Hamdigai Eskepnus, Kuti Wamena Eskepnus, Yupinus Wea Eskepnus, Yulita Yumai Eskepnus, Litinus Wanimbo Eskepnus, Yatinus Murid Eskepnus, Orni Ogetai Eskepnus, Yater Wonda Eskepnus, Pekila Gobai Eskepnus, Desi Ekajayanti Eskepnus, Dorcas Agustina Randokir Eskepnus, Levina Hoai Eskepnus, Pendiles Wanimbo Eskepnus, Juliana Baru Eskepnus, Slamet Agung Santoso Eskepnus, Naspi Kogoya Eskepnus, Sarah Matuan Eskepnus, Semili Wonda Eskepnus, Agustina Kaliwai Eskepnus, Malena Wenda Eskepnus, Feberlin Tarandi Eskepnus, Calvin Tamulu Eskepnus, Anton Yosefobia Eskepnus. Ketua Sidang dan Dekan Fakultas Ilmu Kesehatan menaiki podium. Hadirin dimohon berdiri. Menyanyikan lagu Indonesia Raya. Mas Universitas Kediri
BBNI. Hadirin disilakan duduk kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan selamat datang dalam acara Sumpah Perawat Program Studi Pendidikan Profesi Nurse Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Kediri, Sabtu 26 Maret 2022. Sebagai informasi, pelaksanaan sumpah pada siang hari ini terlaksana dengan mematuhi protokol COVID-19. Yang terhormat Dekan Fakultas Ilmu Kesehatan beserta staf, yang terhormat Ketua DPW PPNI Jawa Timur yang kali ini diwakili oleh Wakil Ketua Bidang Pendidikan dan Pelatihan DPW PPNI Provinsi Jawa Timur, PPNI Kota Kediri dan PPNI Kabupaten Kediri, yang terhormat Ketua Program Studi Pendidikan Profesi Nurse atau yang mewakili, dan yang berbahagia adalah peserta sumpah serta tamu undangan pada sumpah perawat pada siang hari ini. Puji syukur kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita dapat berkumpul dalam acara siang pada hari ini dan keadaan sehat walafiat. Hadirin tamu undangan yang berbahagia, perkenankanlah saya untuk membacakan susunan acara pada siang hari ini. Yang pertama adalah pembukaan, yang kedua adalah laporan pendidikan pembacaan berita acara sumpah, yang ketiga adalah acara inti berupa sumpah perawat dan pelantikan lulusan, acara yang keempat adalah penutupan, yaitu sambutan dan doa. Memasuki acara yang pertama adalah pembukaan. Marilah kita buka acara pada siang hari ini dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Acara selanjutnya adalah laporan pendidikan dan pembacaan berita acara sumpah, yang kali ini akan disampaikan oleh Ibu Indah Jayani, Askapnes M. Biomed. Waktu dan tempat kami silakan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Dekan Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Kediri, Ibu Sri Hardooni Eskopnes MKep beserta jajarannya. Yang kami hormati Ketua DPW WPNI yang dalam hal ini diwakili oleh Bapak Dr. Muhammad Hasimuddin Eskopnes MKep. Yang saya hormati Ketua PPNI Kota dan Kabupaten Kediri atau yang mewakili. Yang saya hormati rohaniawan agama yang hadir pada sumpah hari ini, yaitu rohaniawan Islam dan Kristen Protestan. Yang saya hormati Pak Prodi di lingkungan Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Kediri beserta jajarannya. Yang saya hormati dosen, staf karyawan dan para undangan serta peserta NES yang berbahagia. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan rahmatnya sehingga kita semua dapat berkumpul pada hari ini dalam rangka Sumpah Perawat Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Kediri tahun 2022. Shalawat serta salam semoga tercurahkan kepada junjungan Nabi kita Nabi Muhammad SAW beserta sahabat, kerabat, dan orang-orang yang senantiasa menegakkan agamanya di muka bumi ini. Bapak dan Ibu sekalian, jumlah NES yang disumpah pada hari ini adalah 38 NES. Dan berikut saya bacakan SK Sumpah Perawat yang telah ditetapkan dan saya sebutkan namanya secara acak untuk mewakili. Surat Keputusan nomor 011-Fik-Unik-3 tentang peserta Sumpah Perawat Program Studi Pendidikan Profesi NES Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Kediri tahun 2022. Dekan Fakultas Ilmu Kesehatan menimbang 1. Bahwa dengan telah diselesaikannya segala persyaratan mahasiswa, baik akademik maupun keuangan, serta persyaratan lain yang dipersyaratkan untuk kelulusan mahasiswa. 2. Bahwa dengan telah dipenuhinya persyaratan yang dimaksud, perlu dibuatkan surat keputusannya. Memperhatikan 1. Usulan Ketua Program Studi Pendidikan Profesi NES perihal pengusulan daftar mahasiswa peserta Sumpah Perawat. 2. Hasil evaluasi pimpinan fakultas terhadap pelaksanaan akademik tahun 2020-2021. Mengingat 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi. 2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Kesehatan. 3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Perguruan Tinggi atau Lembaran Negara RI tahun 2014 Nomor 16, tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5500. 4. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2019 tentang Wahana Pendidikan Bidang Kesehatan, Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 184/U/2001 tentang pedoman pengawasan, pengendalian dan pembinaan program diploma, sarjana, pasca sarjana di perguruan tinggi. 5. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2014 tentang Keperawatan. 6. AD dan ART YPSS Wali Songo Kediri. 7.
7. Statuta Universitas Kadiri. 8. Pedoman Pendidikan Universitas Kadiri tahun akademik 2018 sampai dengan 2022. Memutuskan, menetapkan yang pertama bahwa mereka yang namanya tersebut dalam lampiran surat keputusan ini dinyatakan lulus dan berhak untuk dilakukan sumpah perawat. Kedua, bahwa mereka yang dinyatakan lulus secara otomatis menjadi anggota Persatuan Perawat Nasional Indonesia atau PPNI. Ketiga, surat keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan. Keempat, apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam SK ini, akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya. Kelima, surat keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan. Ditetapkan di Kediri pada tanggal 25 Maret 2022. Dekan Sri Haryuni Eskepnes Mkep Nik 2005 09 023 ditandatangani. Berikut saya bacakan lampiran SK Dekan nomor 011 garing Fik Unik garing 3 Romawi garing 2022. Nama peserta sumpah perawat Program Studi Pendidikan Profesinis Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Kadiri 1 dengan nomor registrasi 162201071 nama Laseno NIM 136402995. Berikutnya 162201077 dengan nama Astri Narek dengan NIM 2006040055. Berikutnya dengan nomor registrasi 162201090 dengan nama Kirius Kogoya dengan NIM 202006040046. Berikutnya 162201103 dengan nama Asrina dengan NIM 202006040048. Berikutnya nomor registrasi 162201118 dengan nama Anton Yosef Fobia dengan NIM 15640509 atas nama Dekan Sri Haryuni Eskepnes Mkep dengan NIK 2005-09023 ditandatangani. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan ke acara inti, yaitu adalah sumpah perawat dan pelantikan lulusan. Acara selanjutnya adalah penyerahan sidang. Kepada pimpinan sidang, kami persilahkan untuk mengambil alih.
Sidang terbuka pengambilan sumpah perawat bagi peserta profesi nurse Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Kediri dibuka. Persiapan pengambilan sumpah perawat. Kepada peserta sumpah dipersilakan berdiri. Kepada Dekan Fakultas Ilmu Kesehatan dan pimpinan sidang dipersilakan duduk ke podium, didampingi oleh rohaniawan. Baik, sebelum saya mengambil sumpah, saya ingin bertanya, apakah saudara-saudara bersedia untuk diambil sumpah perawat? Saya ulangi sekali lagi, apakah saudara bersedia untuk diambil sumpah perawat? Bersedia. Diambil sumpah dengan agama apa? Islam. Baik, selanjutnya silakan ikuti kata-kata saya. Bagi yang beragama Islam, saya bersumpah bahwa bagi yang beragama lain, saya berjanji bahwa saya akan membaktikan hidup saya untuk kepentingan kemanusiaan, terutama dalam bidang kesehatan, tanpa membeda-bedakan kesukuan, kebangsaan, keagamaan, jenis kelamin, golongan, aliran politik, dan kedudukan sosial. Saya akan menghormati setiap hidup insani sepanjang daur kehidupannya. Saya akan mempertahankan dan menjunjung tinggi martabat profesi keperawatan dengan terus-menerus mengembangkan ilmu keperawatan. Saya akan merahasiakan segala sesuatu yang saya ketahui karena pekerjaan dan keilmuan saya sebagai perawat, kecuali jika diminta keterangan untuk proses hukum. Saya akan senantiasa memelihara hubungan baik antar sesama perawat. Saya akan membina kerjasama sebaik-baiknya dengan tenaga kesehatan dan pihak lain dalam pemberian pelayanan kesehatan. Saya akan tetap memberikan penghormatan yang selayaknya kepada guru dan pembimbing saya. Saya ikrarkan sumpah ini dengan sungguh-sungguh dan penuh keinsafan. Semoga Tuhan Yang Maha Esa memberikan kekuatan kepada saya. Dilanjutkan dengan penandatanganan surat telah menyatakan lafal sumpah.
Dilanjutkan dengan penyematan PIN PPNI. Kami silakan untuk Ketua DPW PPNI untuk berkenan menyerahkan penyematan PIN PPNI kepada peserta sumpah. Diikuti oleh seluruh peserta sumpah. Dilanjutkan dengan pelantikan nurse baru. Kepada pimpinan sidang kami silakan. Pada hari ini, Sabtu, tanggal 26 bulan Maret tahun 2022, bertempat di Universitas Kadiri, saya atas nama Ketua Dewan Pengurus Wilayah Persatuan Perawat Nasional Indonesia melantik saudara-saudara sebagai nurse sesuai dengan surat keputusan nomor 011-FIK-UNIK-3 memberikan kewenangan dan tanggung jawab sebagai nurse untuk dapat dilaksanakan dengan sungguh-sungguh dan dengan penuh tanggung jawab. Dilanjutkan dengan penyerahan lulusan nurse dari pimpinan institusi kepada organisasi profesi PPNI. Pada hari ini, Sabtu tanggal 26 bulan Maret tahun 2022, Program Studi Pendidikan Profesi Nurse Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Kadiri menyerahkan sejumlah 38 lulusan nurse kepada DPW PPNI Jawa Timur. Saya atas nama DPW PPNI Provinsi Jawa Timur menerima sejumlah 38 nurse baru dari Program Studi Pendidikan Profesi Nurse Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Kadiri untuk bergabung menjadi anggota Persatuan Perawat Nasional Indonesia. Kami silakan kepada pimpinan sidang DK serta rohaniawan kembali ke tempat. Kami
persilahkan kepada peserta sumpah untuk duduk kembali. Penutupan sidang. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Sidang terbuka pengambilan sumpah perawat bagi peserta profesi nurse ditutup. Memasuki acara selanjutnya adalah sambutan-sambutan. Ya. Untuk yang pertama adalah sambutan dari perwakilan nurse baru atas nama Saudara Laseno S. Kepnes. Waktu dan tempat kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semuanya. Yang kami hormati Dekan Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Kediri beserta jajarannya. Yang kami hormati seluruh dosen program studi ilmu keperawatan. Yang kami hormati perwakilan DPP DPW PPNI Provinsi Jawa Timur, Ketua DPD PPNI Kota dan Kabupaten Kediri. Yang kami hormati pemuka agama Kristen Islam, Kristen Katolik dan Protestan, serta seluruh peserta sumpah nurse yang berbahagia. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan rahmat serta hidayahnya sehingga pada hari ini Sabtu tanggal 26 Maret 2022 kita dapat berkumpul dalam acara pengambilan sumpah nurse Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Kediri di Aula Universitas Kediri dan melalui channel Zoom dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang kami hormati, perkenankanlah saya berdiri di sini untuk mewakili rekan-rekan peserta sumpah nurse menyampaikan banyak-banyak terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada pimpinan, dosen, dan seluruh staf di lingkungan Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Kediri yang telah banyak membantu kami selama mengikuti proses pembelajaran sehingga kami bisa lulus dan meraih gelar nurse. Hadirin yang kami hormati, begitu banyak pengorbanan yang kita berikan untuk meraih gelar ini. Keluh kesah, tangis dan air mata mewarnai perjuangan kita sampai mendapat gelar ini. Pandemi COVID yang belum selesai memaksa kita untuk belajar dengan segala keterbatasan dan kemandirian. Bapak, Ibu dosen yang kami hormati, kami memohon maaf yang sebesar-besarnya apabila selama proses perkuliahan ada hal-hal yang kurang berkenan. Kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kepada keluarga, istri, anak-anak, dan semua pihak yang telah mendukung kami selama proses menempuh proses pendidikan profesi nurse, terima kasih atas doa, support, serta keberadaan kalian untuk kami selama menjalani pendidikan nurse. Hadirin yang berbahagia, sekian sambutan dari saya. Apabila ada yang kurang berkenan,
saya mengucapkan permohonan maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sambutan berikutnya akan disampaikan oleh DPW PPNI Jawa Timur yang kali ini akan diwakili oleh Dr. Hasinuddin, Eskepnes Mkep. Waktu dan tempat kami silahkan. Mohon izin buka masker supaya suaranya lebih jelas. Alhamdulillah saya sudah vaksin 3 kali dan sedang dalam keadaan sehat ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang menjelang sore. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Dekan Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Kadiri beserta segenap jajaran, Bapak Ibu Kaprodi, Bapak Ibu dosen tenaga kependidikan. Yang saya hormati Ketua DPD PPNI Kota Kediri, ya, hadir langsung, dan Kabupaten Kediri yang diwakili oleh Sekretaris, beserta segenap undangan yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu, Bapak Ibu Rohaniwan, kemudian para peserta pelantikan nurse yang berbahagia, baik yang hari ini hadir secara langsung di aula ini maupun yang hadir secara online melalui media Zoom. Dan terima kasih pula kepada para operator yang di belakang ini. Wah, ini luar biasa ini ya, di balik layar tapi perannya luar biasa karena masih dalam masa pandemi Covid sehingga kegiatan ini dilaksanakan secara hybrid. Oleh karena itu penghargaan yang setinggi-tingginya untuk para operator beserta di samping kanan saya rekan-rekan dari tim paduan suara ya. Bapak Ibu sekalian, pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, karena hari ini kita dipertemukan di ruangan ini. Meskipun mungkin terkesan sederhana tetapi maknanya luar biasa karena kita telah bersama-sama menyaksikan bagaimana prosesi pengambilan sumpah yang dilaksanakan tadi dengan disaksikan oleh rohaniwan dan segenap hadirin yang hadir maupun yang di media Zoom juga, yang menunjukkan bahwa rekan-rekan ini sudah siap untuk menjadi seorang perawat, nurse ya. Oleh karena itu sumpah yang saudara ucapkan tadi bukan hanya di lisan saja, tetapi harus dimasukkan ke dalam relung hati yang paling dalam dan nanti akan diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Oleh karena itu, jangan lupa ketika mau melakukan tindakan, mau merawat pasien dan segala macam, kemudian ada godaan, ingat bahwa oh saya dulu pernah mengucapkan sumpah. Kalau yang beragama Islam di bawah Al-Quran, kalau yang non-Islam tadi di bawah Alkitab misalnya, nah itu bukan main-main karena pertanggungjawaban kita kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa. Kemudian salawat serta salam adalah kita panjatkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Semoga kelak kita dikumpulkan di yaumil akhir bersama dengan beliau dan para pengikutnya. Bapak Ibu sekalian, pertama-tama saya menyampaikan permohonan maaf dari Ketua DPP PPNI Provinsi Jawa Timur, Prof. Nur Salam yang berhalangan hadir karena sedang ada acara lain juga. Saya atas nama DPW, kebetulan saya diwakil Ketua Bidang Diklat DPW PPNI Provinsi Jawa Timur, ditugaskan oleh Prof. Nur untuk menghadiri acara ini sekaligus memberikan pengarahan kepada anak-anakku yang hari ini telah disumpah dan dilantik sebagai seorang nurse ya, supaya nanti siap menghadapi pekerjaan yang akan kalian hadapi. Jujur memang ketika saya ditugaskan kemarin saya senang gitu ya. Karena 2 minggu yang lalu ya Mas Herwanto ya. 2 minggu yang lalu saya lewat sini. Goes. Iya. Saya ngajak rombongan dari Madura itu 40 orang ya, goes. Dari Bukit apa? Bukit iya ya, Mas. Luar biasa pemandangannya Kediri ini luar biasa dan saya lewat Universitas Kediri. Jadi begitu diminta tolong Prof kemarin, wah saya reunian lagi nih gitu ya. Itu kemudian yang kedua sejarahnya mantan saya juga orang Kediri ternyata dulu ya. Mantan pacar saya orang Kediri, sekarang jadi istri saya gitu. Jadi rumah mertua saya di Kandat sana gitu ya.
Bapak Ibu sekalian, hadirin yang dirahmati Allah, yang hadir di media Zoom maupun di ruangan ini, mudah-mudahan yang di media Zoom bisa menyimak dengan baik ya, dan mohon untuk bisa mengikuti apa yang kami sampaikan, karena saya akan menyampaikan beberapa hal yang teknis gitu ya. Jadi teman-teman sekalian, setelah ini kalian kan mau bekerja nih. Ketika mau bekerja, maka seorang perawat ini secara administratif itu harus mendapatkan yang namanya STR, surat tanda registrasi. Setelah mendapatkan STR, nanti saudara akan mengurus yang namanya SIPP. SIPP ini untuk perawat boleh maksimal 2. 1 di tempat praktek fasilitas pelayanan kesehatan, misalnya kalian kerja di rumah sakit atau puskesmas atau klinik. Kemudian yang kedua, boleh kalian nanti buka praktek lagi secara mandiri sehingga mengurus yang namanya SIPP 2. Atau boleh dua-duanya sama-sama mandiri, atau boleh dua-duanya sama vaskes kalau kuat gitu ya. Paginya rumah sakit, sorenya klinik. Ada yang seperti itu teman-teman perawat itu ya, terutama yang bekerja di OK, kamar operasi, biasanya mereka tenaganya sangat dibutuhkan gitu ya. Nah, ketika ingin mendapatkan SIPP, kalian harus mendapatkan STR. Nah, proses untuk mendapatkan STR ini perjuangannya luar biasa. Mudah, tetapi kalau tidak hati-hati ini akan menjadi sulit. Yang harusnya hanya seminggu keluar, yang harusnya hanya seminggu beres, bisa jadi 1 bulan, bisa jadi 1 tahun. Nah, oleh karena itu, saya berpesan kepada lulusan dari Universitas Kadiri ini, tolong dipersiapkan segala sesuatunya nanti sebelum mengurus STR. Ya, misal yang pertama, tadi saya lihat perwakilan sudah menandatangani lafal sumpah, gitu ya. Itu menjadi salah satu syarat utama. Jadi nggak boleh hilang itu berkas itu. Ya, ijazah, kemudian lafal sumpah, kemudian KTP dan segala macam itu harus disiapkan dari awal sebelum melakukan proses upload data di KTKI, kemenkes.go.id. Kemudian kalian harus terdaftar di PPNI dulu. Jangan sampai kemudian nggak terdaftar, karena nanti ada yang namanya surat patuh etik, itu harus di-download dari websitenya PPNI. Nah, untuk bisa login ke website PPNI, kalian harus terdaftar terlebih dahulu sebagai anggota PPNI. Ya, Pak, saya kan belum bekerja, rumah saya di luar Jawa atau di luar Kediri, gimana caranya Pak? Kan saya belum tahu tempat kerja saya di mana. Silakan rekan-rekan bisa mendaftar terlebih dahulu database-nya melalui pendidikan. Kan di Kediri ini, saya tanya Pak Irwanto tadi, kota Kediri ini ada yang namanya DBK Pendidikan. Boleh kalian daftar di situ terlebih dahulu, bisa dibantu teman-teman dari Komisariat Pendidikan, misalnya di Universitas Kadiri, saya yakin pasti ada pengurusnya, misalnya daftar dari situ. Loh Pak, misalnya bulan depan saya keterima kerja di Jakarta atau di tempat lain di luar Kediri, gimana? Gampang, dilakukan yang namanya mutasi. Apakah mutasinya sulit? Tidak, sehari jadi. Online sekarang sudah serba pelayanannya serba online. Asalkan kita sudah terdaftar, membayar iuran, mutasinya insya Allah gampang. Kemanapun kita pindah, selama itu di wilayah Indonesia, itu mudah. Ya, itu teman-teman. Jadi harus terdaftar di PPNI, kemudian sumpah profesinya tadi sudah harus disiapkan, dan jangan lupa ketika tanda tangan itu pastikan kalian tanda tangan di atas materai 10.000. Karena beberapa kali kami temukan banyak yang tidak lolos verifikasi hanya gara-gara sumpah profesinya itu tidak ditandatangani di atas materai 10.000. Ada yang pakai 6.000. Sejak 2021 kalau nggak salah itu kan harus pakai yang 10.000. Nah, itu masalah sepele kadang-kadang tetapi ternyata fatal. Akhirnya dikembalikan, ditolak begitu ya. Nah, nanti pastikan dari setelah acara ini selesai, mungkin 1 minggu ke depan kalian dapat berkas itu, minta kepada institusi, pastikan lengkap sebelum diambil lengkap. Kadang-kadang institusi ada yang lupa gitu ya, mungkin belum distempel, belum dikasih materi atau segala macam. Itu hal yang mendasar. Kemudian persyaratan berikutnya misalnya foto, itu saya temukan banyak sekali teman-teman itu yang kadang-kadang foto selfie dipasang di-upload di STR. Nah, itu fatal. Karena sudah jelas aturannya, misalnya backgroundnya warna merah, tidak boleh terlihat giginya. Kadang-kadang saking semangatnya gitu ya, smile gitu kelihatan giginya, akhirnya ditolak. Itu hal yang sepele sebenarnya ya, tetapi menjadi sesuatu yang mendasar sehingga verifikator akan menolak begitu. KTP juga begitu, kadang-kadang tidak terlihat dengan jelas. KTP dipegang kemudian difoto, itu juga kadang-kadang nggak terlihat.
Nah sekarang kan sudah ada aplikasi cam scanner misalnya, tinggal di cam scanner aja kemudian dikonversi ke dalam JPG atau di foto gitu, yang penting jelas. Nah itu tadi saya lihat, saya cek itu di website itu ada yang ditaruh di meja gitu ya, kayak di meja gitu itu difoto dari jauh, ya kelihatan sak meja-mejanya begitu ya. Itu kan sesuatu yang sebenarnya mungkin sepele tetapi penting sekali kami sampaikan. Ini mumpung ada juga Pak Irwanto sama Pak Anas Samsuri dari PPNI Kabupaten Kediri untuk mengedukasi. Nah, Bapak Ibu dosen kalau ada di sini juga silahkan, nanti silahkan sambil diedukasi. Kadang-kadang Bapak Ibu dosennya ngurus STR juga, ada yang salah juga begitu ya. Saya lihat iya betul Bu, saya lihat tuh banyak teman-teman dosen tuh kadang-kadang yang salah juga, ya namanya manusia gitu ya. Oleh karena itu penting sekali memperhatikan rambu-rambu yang ada di dalam pengurusan STR. Ada yang sampai 3-4 kali balik. Kalau sudah sampai 3 kali kemudian tidak dilakukan perbaikan itu nanti akan ditunda. Nah ditunda itu ribetnya minta ampun. Ya karena istilahnya kuncinya ditutup sama verifikator itu kecuali nanti ada konfirmasi ulang. Oleh karena itu tolong nanti ketika ngurus STR baik itu baru maupun perpanjangan tolonglah dilakukan dengan teliti dan betul-betul hati-hati. Kadang-kadang kita sudah teliti orang lain nggak teliti. Contohnya apa? Surat sehat misalnya. Ngurus surat sehat itu banyak sekali pelanggaran yang kemudian saya temukan. Ya bukan pelanggaran ya, artinya ketidaksesuaian gitu ya. Ada puskesmas itu sebenarnya di peraturan menteri itu sudah ada standar surat sehat itu mulai dari hasil pemeriksaannya sehat atau tidak, kemudian tujuannya untuk apa, untuk STR gitu ya. Nah kemarin tuh saya lihat tujuan pembuatan surat sehatnya bukan untuk STR, untuk membuat SIM. Betul ini terjadi. Nah artinya apa? Kalian kalau misalnya ke puskesmas atau ke rumah sakit atau ke klinik minta surat sehat, tolong diperiksa sebelum di scan itu diperiksa. Jangan sampai kemudian salah tulis. Kadang-kadang administratif dari pihak puskesmas rumah sakit itu yang salah gitu loh. Kita nggak salah, mereka yang salah. Tapi kan ketika diupload itu menjadi kesalahan kita. Berarti kita kurang teliti. Kembalikan, Bu mohon izin Bu ini tulisannya salah. Bukan untuk STR tapi untuk mengurus SIM. Pasti ditolak nanti. Ada yang tanggalnya tidak ditulis. Ada yang NIP atau SIP-nya dokternya nggak ditulis. Itu salah dan pasti ditolak. Karena kita dari validator itu sudah punya rambu-rambu kapan itu di ACC, kapan tidak. Oleh karena itu perlu kehati-hatian, gitu ya. Untuk yang lain-lain saya kira standar. Apalagi kalian lulusan di atas 2021 dengan exit exam itu ijazah itu sudah otomatis terkoneksi dengan PDDikti sehingga tidak perlu diupload. Kemudian sertifikat profesi ini sudah lulus Ukom semua ya. Nah kalau sudah lulus Ukom nanti nggak perlu diupload lagi serprofnya karena sudah otomatis terkoneksi dengan link PDDikti. Jadi untuk angkatan 2021 ke atas itu lebih mudah gitu ya karena segala sesuatu sudah terkoneksi kecuali yang harus dilengkapi kayak KTP, foto, kemudian surat sehat, surat patuh etik gitu ya. Jadi surat patuh etik juga banyak yang salah. Bikin sendiri nggak boleh. Surat patuh etik itu harus download di websitenya MTKI dan harus ditandatangani di atas materai 10.000. Banyak sekali pelanggaran yang kemudian ketidaksesuaian yang kami temukan di lapangan menyebabkan pengurusan STR menjadi lebih lama ya seperti itu. Itu mungkin teman-teman yang perlu kami sampaikan terkait dengan administratif. Kemudian yang kedua, saya mohon untuk lulusan Universitas Kediri ini saya yakin kalian sudah dinyatakan lulus, artinya kalian sudah siap untuk bekerja. Oleh karena itu tolong kami dari DPW PPNI Provinsi Jawa Timur berpesan jagalah nama baik organisasi profesi. Perawat itu adalah malaikat tak bersayap. Perawat itu adalah garda terdepan dalam pelayanan kesehatan karena jumlahnya paling banyak. Karena jumlahnya paling banyak, maka resiko kesalahannya juga paling banyak. Ibarat pepatah gitu ya, piring itu kalau ditumpuk semakin banyak tumpukannya, semakin banyak pecah enggak? Semakin banyak pecah. Artinya apa? Secara kuantitas perawat ini jumlahnya banyak, ini harus diimbangi dengan kualitas. Bagaimana caranya? Berikan pelayanan secara caring. Artinya apa? Kalau kita sedang merawat orang lain di rumah sakit, di puskesmas maupun di komunitas, jika yang kita rawat itu adalah orang tua, nenek-nenek, kakek-kakek itu, bapak-bapak, ibu-ibu misalnya, anggaplah seolah-olah dia adalah orang tua kita. Jika yang sedang kita rawat di depan kita adalah mungkin seusia dengan kita, remaja, anggaplah dia saudara kita. Dan yang terakhir, jika yang sedang kita rawat di depan kita adalah seorang anak kecil, anggaplah dia anak
kita. Saya yakin dan percaya insya Allah kita akan merawat mereka dengan sepenuh hati. Dan kalau setiap perawat yang bekerja merawat pasien menerapkan caring seperti itu, insya Allah citra perawat akan semakin baik ke depannya dan PPNI akan semakin jaya. Itu mungkin yang bisa kami sampaikan. Sekali lagi kami sampaikan terima kasih kepada Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Kediri yang telah melahirkan 38 ya, 38 nurse baru. Insya Allah kalian akan menjadi calon-calon penerus kami yang akan melaksanakan tugas mulia sebagai pejuang kemanusiaan. Rawatlah pasien dengan hati, rawatlah pasien dengan ikhlas, dan rawatlah pasien dengan kualitas yang terbaik. Insya Allah surga menanti kalian semua. Demikian yang bisa kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sambutan yang terakhir akan disampaikan oleh Dekan Fakultas Ilmu Kesehatan, Ibu Sri Haryuni Eskepnes MKep, kami silahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore buat Bapak Ibu semuanya. Pertama yang saya hormati Ketua DPW PPNI Jawa Timur yang kali ini diwakili oleh Bapak Dr. Muhammad Hasinuddin MKep. Yang saya hormati Ketua DPD PPNI Kota Kediri Bapak Irwanto. Yang saya hormati Ketua DPD Kabupaten Kediri yang kali ini diwakili oleh Pak Anas. Yang saya hormati rohaniawan agama Islam dan Kristen. Kemudian yang saya hormati Kaprodi dan seluruh jajarannya serta dosen-dosen Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Kediri. Yang saya banggakan dan saya sayangi adalah seluruh peserta sumpah perawat yang dilaksanakan pada hari ini. Dan adik-adik paduan suara yang sudah memberikan kontribusi pada acara pada hari ini. Alhamdulillah, pertama-tama mari kita panjatkan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmatnya, hidayahnya dan seluruh nikmat yang sudah diberikan kepada kita semuanya sehingga kita pada hari ini bisa berkumpul dalam sumpah perawat yang dilaksanakan secara hibrid ya, jadi ada yang mewakili secara offline dan tetap juga ada yang secara online. Masih belum bisa penuh karena masih pandemi masih tetap belum berakhir. Kemudian yang kedua, salawat dan salam kita haturkan kepada Nabi Muhammad SAW. Semoga kelak kita bisa berjumpa dengan beliau dan berkumpul di surga Allah Subhanahu wa taala. Berikutnya yang ketiga, tadi sudah begitu banyak petuah yang diberikan atau hal-hal yang perlu diketahui oleh peserta sumpah pada hari ini oleh Pak Hasin. Tadi sudah banyak ya teknisnya. Memang kalau sudah lulus, kalau sudah kuliah ada masalah dengan tugas gitu ya. Kalau sudah nurse masalah lagi dengan pembagian shift, kena pagi, sore. Kalau yang kemarin kena pandemi juga bingung lagi, masuk ditarik lagi kayak gitu ya. Jadi ada fenomena masalah yang terus tiadaan. Terus nanti lulus juga masih ada PR lagi ya. PR-nya STR. STR kadang juga ada alumni yang, ini kok nggak bisa terverifikasi dan sebagainya. Jadi ada kadang-kadang masalah teknis yang bermasalah begitu ya. Jadi yang dimasukkan ijazahnya misalnya kemarin S1 tapi yang dimasukkan profesi misalnya sehingga tertolak seperti itu ya. Jadi memang untuk sebenarnya profesi sendiri itu di undang-undang itu yang kemarin jadi perbincangan ya, jadi di kalangan baik di AIPNI begitu ya, mungkin Pak Hasin ataupun dari lulusan sendiri juga menanyakan masalah ijazah itu ya. Jadi itu fenomenanya. Jadi kalau memang dulu memang ijazah profesi itu ada ya, tapi memang secara undang-undang saat ini itu sebenarnya institusi itu sudah tidak boleh lagi mencetak ijazah profesi. Ya, jadi perlu saya sampaikan supaya nanti tidak terjadi permasalahan begitu ya. Jadi memang ketika lulus profesi itu adalah munculnya sertifikat profesi. Tentunya di sana bukan lagi institusi yang mengeluarkan, tetapi kadang-kadang ada juga pihak BKD ketika yang misalnya tugas belajar atau apa itu mempermasalahkan gitu ya. Nah, itu yang perlunya edukasi gitu ya, karena ternyata memang undang-undang ini tuh belum semuanya merata. Jadi ada juga institusi yang akhirnya
ya sudahlah kita memfasilitasi mahasiswa dengan menerbitkan ijazah ala internal gitu ya. Jadi nggak ada nomor PIN ijazah secara nasional gitu ya. Jadi kalau profesi memang tidak ada PIN ijazah, tapi kalau sarjana itu ada PIN ijazahnya. Jadi paling tidak kalian nanti tahu gitu ya kronologisnya seperti apa. Terus dan saya juga mengucapkan selamat gitu ya tentunya kepada peserta sumpah yang sudah melewati ini dan akhirnya disumpah yang merupakan syarat wajib untuk mendapatkan STR. Jadi nggak hanya sekedar sumpah tanda tangan formalitas ya, ternyata itu pun nanti diminta untuk pada saat STR diupload. Jadi di scan. Jadi kalau bisa dokumen-dokumen seperti ini di scan supaya kalau misalnya hilang sudah punya scan. Tapi jangan sampai hilang gitu ya. Jadi harus di scan. Kalau Anda masih tetap mau bekerja di Indonesia, memang aturannya saat ini itu STR di mana-mana ya. Kecuali kalau Anda mau kerja di luar negeri, mau ke Jepang, mau ke Saudi atau kemanapun itu memang tidak lagi memerlukan STR di Indonesia ya. Tapi ada lagi aturan lain. Register atau apa gitu, tapi yang kalau di Indonesia masih itu. Sehingga alhamdulillah pada siang hari ini menuju sore ini ya, kita juga sudah diterima baik dari PPNI maupun Jawa Timur maupun dari kota sudah menerima kita semua lulusan terutama hari ini sebagai anggotanya. Sehingga kalau masih pertama kali bingung ya seperti yang disampaikan Pak Hasin, boleh silakan daftar lewat Komsat Pendidikan, apalagi Ketua Komsat Pendidikan untuk saat ini masih dipegang dari Universitas Kadiri Pak ketuanya. Nggak tahu nanti kalau pemilihan besok, besok ada, alhamdulillah besok itu ada musda ya, jadi musyawarah untuk PPNI, pemilihan ketua PPNI DPD Kota Kediri gitu ya. Dan kita mohon doanya semoga besok acara musda untuk PPNI bisa berjalan dengan lancar dan diberikan banyak kemudahan. Itu saja mungkin kurang lebihnya yang dapat saya sampaikan. Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih kepada seluruh peserta yang hadir pada hari ini, kepada segenap panitia yang sudah mempersiapkan acara ini, dan kepada semua pihak yang telah membantu berjalannya acara hari ini. Demikian kurang lebihnya yang dapat saya sampaikan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara selanjutnya adalah pembacaan doa. Kepada pemuka agama Islam, kami silahkan untuk memimpin doa penutup pada sore hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita berdoa sesuai dengan agama dan keyakinan kita masing-masing. Untuk yang beragama Islam akan kami pandu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdas syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Allahumma rzuqna ilman nafi'an ya Allah. Ilman nafi'an wa amalan salihan mutaqabbalah wa rizqan wasi'an halalan tayyiban min ghairi ta'ab. Allahumma rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin sekalian, tibalah kita di penghujung acara, yakni adalah penutupan. Mari kita tutup acara pada sore hari ini dengan bacaan Hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya Satria mewakili panitia mengucapkan banyak-banyak terima kasih dan mengucapkan selamat atas dilantiknya perawat baru baik dari peserta sumpah yang hadir secara offline maupun online. Dan juga kami mohon maaf sebesar-besarnya jika ada kekurangan dalam penyelenggaraan sumpah pada sore hari ini. Demikianlah kami mohon undur diri. Terima kasih yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufik wal hidayah. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.